Sidang pra-peradilan Jilid 3 tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yaitu Roy Suryo, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Roy Suryo kali ini mengajukan pra-peradilan dengan menggugat Polda Metro Jaya untuk mengganti rugi sebesar 206 juta rupiah. Rincian gugatan yaitu ganti rugi material senilai 106 juta rupiah dan ganti rugi imaterial senilai 100 juta rupiah. Dalam agenda sidang hari ini, Roy menghadirkan ahli pidana yaitu Didit Wijayanto Wijaya. Menurutnya, Didit akan memberikan pandangan terkait kesesuaian permohonan ganti rugi dengan ketentuan dalam KUHP. Pergantian atau soal misalnya ganti rugi itu apakah berkesesuaian dengan KUHP yang baru ya gitu, karena KUHP yang baru kalau saya tidak salah di pasal 173 itu ada ya gitu, dan nanti beliau akan menerangkan di pasal 1 juga ayatnya berapa kemudian apakah yang kita mohonkan itu sesuai atau tidak, itu yang akan kita pertanyakan. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan pertama, Hakim Tunggal I Ketut Darpawan mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo. Sidang menyatakan bahwa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dirinya tidak sah. Sementara sidang pra-peradilan kedua yang menggugat penetapan tersangka ditolak hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lantaran hina wartawan, politisi sekaligus anggota DPR RI Deddy Sitorus dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Ya, Deddy dianggap merendahkan profesi wartawan dan tidak ada etikat baik untuk meminta maaf secara terbuka. Dalam rapat Komisi 2 DPR RI dengan Mendagri pada Kamis lalu, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus mengucapkan kata tentang sirkus yang mengarah ke wartawan. Pernyataan Deddy sontak membuat rekan-rekan wartawan geram hingga akhirnya mengumpulkan bukti dan melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Laporan mengenai dugaan pelanggaran etik ini dilayangkan karena Deddy dinilai tidak ada etikat untuk meminta maaf secara terbuka atas pernyataan wartawan gerombolan sirkus. Kita sudah resmi membuat laporan ke MKD yang mana di sini tertera nomor pengaduannya nomor 78. Mana pada hari ini yang kami antarkan surat laporan karena kami sudah meminta kepada beliau untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka. Namun beliau menyatakan tidak akan mau melakukan permintaan maaf. Dan atas dasar itulah maka hari ini kami langsung menempuh untuk melayangkan surat ke MKD untuk membuat laporan ke Bapak Deddy Yepri H. Sitorus. Jadi alhamdulillah hari ini sudah resmi, laporannya sudah kami terima, dan tadi kami lampirkan juga selain surat laporan itu kami lampirkan juga video pernyataannya beliau yang menyatakan sirkus di acara rapat Komisi 2 kemarin, dan beberapa video pernyataan teman-teman TV yang ada kami lampirkan juga. Jadi tadi surat laporan dan keduanya ada flash disk. Udah demikian. Sebelumnya, Deddy Sitorus sempat menyatakan bahwa saat sidang terlalu ramai dan tidak tertib, kondisi sudah seperti sirkus. Kemudian Deddy juga menyampaikan bahwa agar tolong ditertibkan sudah disediakan di atas, jangan kayak sirkus. Menurut Deddy, pernyataan yang disampaikan bukanlah merujuk kepada wartawan, melainkan kepada situasi yang semrawut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional menyampaikan hasil inspeksi mendadak terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi. Ya, dari hasil verifikasi, BGN menemukan ratusan SPPG bermasalah dan telah mengembalikan lebih dari 300 miliar rupiah ke kas negara. Selamat pagi, jam 3 pagi ya. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi di beberapa wilayah usai resmi dilantik pekan lalu. Berdasarkan hasil verifikasi, Sudaryono mengungkap pihaknya menemukan sebanyak 414 SPPG bermasalah. Mulai dari SPPG yang memiliki rekening ganda hingga dapur yang tidak ada atau belum beroperasi, tetapi tetap menerima anggaran untuk operasional makan bergizi gratis.
Atas temuan tersebut, BGN mengembalikan uang sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Sudaryono pun tegaskan temuan itu tak hanya berujung pada pengembalian uang negara, tetapi juga pelaporan dugaan tindak pidana ke aparat penegak hukum. Setelah kami verifikasi satu persatu, maka kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311 miliar 296.295.184 rupiah dari sisiran kami hasil penelusuran yang kami temukan dari 414 SPPG atau dapur. Kemudian kami juga melaporkan hal ini kepada penegak hukum apakah adanya indikasi mens rea. Misalnya memang ada niat untuk nyuri, ada niat untuk korupsi, ada niat untuk nilep, ngentit, apa tidak, dan lain-lain kami serahkan kepada penegak hukum di kejaksaan untuk diperiksa. Ya, tentu saja bagi dapur-dapur atau bagi dapur SPPG atau pihak-pihak manapun, mau mitra mau siapapun itu, termasuk juga adalah oknum-oknum yang ada di Badan Gizi ini, tidak ada yang kebal hukum. Kami sampaikan semuanya kepada penegak hukum. Kepala BGN pun tegas menyatakan pihaknya membuka diri dan memberikan akses seluas-luasnya kepada kejaksaan untuk melakukan pemantauan maupun upaya penegakan hukum. Dari Jakarta, Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ungkap belum ada perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Agustus. Namun Prasetyo tegaskan ada peluang Prabowo akan melantik pejabat baru untuk mengisi kursi atau jabatan yang kosong. Reshuffle, sementara belum ada. Kalaupun, mohon maaf ya, kalaupun misalnya ada barangkali untuk mengisi kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh yang pejabat yang lama. Seperti Wamentan ya berarti? Ya, contohnya seperti Wamentan. Pemirsa, dinilai beban pekerjaan semakin pelik dan juga berat, Asosiasi Kepala Daerah meminta DPR dan pemerintah menaikkan gaji mereka. Ya, sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi PP nomor 109 tahun 2000. Di tengah maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi, DPR dan Kementerian Dalam Negeri justru tengah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan berawal dari keluhan para kepala daerah. Mereka menilai saat ini tugas kepala daerah kian pelik. Tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga mengurus konflik sosial hingga konflik agraria. Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi